So energi level aku lagi agak low, tapi untuk ini semua sekarang lagi nonton, aku kuat-kuatin. Yes. Kamu kuat-kuatin ya, luar biasa ya buat live sore hari ini bareng Hit Yes. 500 di hiburan bareng Brian Domani. Oke, Brian, tadi kita ngomongin kamu tadi kayak udah ada project syuting dan kamu lagi Betul. sibuk juga. Nah, sekarang aku Alhamdulillah. pengen agak flashback dikit ke film kamu di tahun ini yang film adaptasi yang benar-benar orang-orang tuh nonton pada baper, pada nangis dan bilang bahwa ini film yang benar-benar ditunggu-tunggu banget dan booming banget juga gitu ya kemarin. Terus Mhm. menurut kamu kayak gimana nih? Ini kan apa ya? Katanya tuh bahkan sutradara asingnya pun Mereka baik banget. First of all, mereka tuh baik banget. Ketemu dan ngobrol sama mereka langsung. Berdua, eye to eye. Dan mereka bilang enggak, kita serius. Malah kita kata mereka di kultur mereka, kalau kurang kita harus kasih tahu kurang. Untuk sama-sama oh, maju. Malah kalau kita ah, bohong, peres itu, malah nggak ada untungnya buat kedua pihaknya, kayak gitu. And hmm. okay. Terus mereka tuh benar-benar jujur pas mereka bilang film Miracle in Cell Number 7, kan udah diadaptasi sekitar 7 negara. Dan Indonesia salah satunya. Nextnya Amerika. Um, jadi dia bilang dari sejauh ini dari semua Indonesia tuh kena banget. Soalnya mungkin drama Turki yang Korea sama Indonesia agak mirip. Kayak drama-dramanya mereka suka apanya, sedih-sedihnya agak mirip. Jadi mereka bisa merasakan apa yang kita berikan. Dia pasti senang banget pas mereka itu. Sama senang banget sama baca semua komen-komen orang tentang filmnya. Kau sendiri udah nonton belum? Aku belum nonton. Ini Ah, aku ketinggalan banget nih. Aku ouch, harus ouch, ouch. ini kamu tolong yang nonton semuanya, save semuanya yang nonton di rumah, yang nggak nonton, yang belum nonton kayak aku, jangan kayak gini ya. Ini di OTT udah ada belum sih Brian? Belum ya? Belum. Belum Masih ada ada ya. di Jadi bioskop, waktu beberapa kemarin, bioskop masih ada. oh masih ada. Jadi Oh belum berarti masih turun. bisa ya. Belum Yes. turun. Karena masih animo masyarakat juga masih tinggi banget ya untuk film ini ya. Soalnya juga drama, aku lihat sekarang film drama Indonesia yang lagi tayang agak dikit ya. Yang banyak lagi horor. Horor. Yes. Jadi mungkin karena belum ada, jadi emang filmnya juga alhamdulillah banyak orang bilang bagus. Penontonnya lumayan, jadi mungkin makanya masih ditayangkan. Oh, berarti masih belum belum masih ada kesempatan ya untuk yang belum nonton ya, ketinggalan banget kayak aku gini masih bisa nonton berarti Habis ya ini Brian kamu ya. langsung nonton ya. Habis ini oke. Langsung jalan Habis keluar ini kita rumah. langsung keluar rumah dan ke bioskop. Ya. Oke, ini kan kamu di Miracle in Cell Number 7 ini kan kamu actingnya jadi napi udah pasti. Udah gitu kan ada Oke. acting komedinya juga. Sebenarnya di antara Oke. dua itu, di antara dua poin itu sebenarnya yang lebih menantang tuh apa sih? Yang bagian mananya? Namanya juga acting, menurutku akan sih untuk semua orang. Tapi menurut aku, semua tuh pasti menantang karakternya. Apalagi kan acting kita menjadi orang yang dimana each background berbeda, tujuan dia berbeda. Tapi di sini hal yang baru buat aku yaitu komedi. Komedi. Dan bermain dengan orang-orang yang sudah pandai berkomedi. Ya siapa yang nggak tahu Pak Indra Warkop yang komedinya udah dari zaman ke zaman udah pernah tahu semua. Bang Vino sama Bang Tora yang main Warkop Reborn udah pernah. Mhm. Bang Jagel, Bang Regen, stand up comedians, komedi tiba-tiba nyelip nih satu bule nih satu nih. Anak zaman sekarang yang belum pernah main komedi, tapi aku bersyukur banget aku dikelilingi sama kru sama cast seperti itu yang sangat kebantu. Pak D juga walaupun udah namanya udah jadi legend di mana-mana tetap aja dia tetap rendah hati, tetap mau mengajar, tetap sabar dan iya tantangan lumayan beratnya itu di komedinya. Soalnya komedi itu harus pinter, harus cepet nanggepinnya. Mereka lempar apa kita harus langsung terima dan wawasan sama bercandaan tuh kan bercandaan tuh artinya ada topik kan. Uh-uh. Jadi artinya kita harus tahu banyak topik. Uh-uh. So Biar you have relate to dan masuk gitu ya. iya dan artinya harus lumayan street smart sama smartnya tuh apa harus lumayan. Makanya Ah. kebaikan orang tuh tertawain orang komedian kayak oh mereka apa kayak
bego atau apa, Bercanda doang enggak. gitu ya. Mereka tuh pinter-pinter banget. Gila, kayak kamu ngomongin apa aja sama mereka tuh mereka nyambung. Nggak ada yang nggak nyambung. Wow, tapi kamu ada comedy coach-nya dong ya harusnya pada waktu syuting itu? Seharusnya physical shooting ada comedy consultant-nya. Kita Heeh. kayaknya ada, tapi pas udah masuk ke lapangan, kita diberikan keleluasaan sama kebebasan sama director kita. Jadi Bang Jegel sama Bang Regen suka tiba-tiba improv sama suka tiba-tiba sebelum take kayak, kita tambahin ini yuk, atau Oh, udah take terus tiba-tiba masih berasa ada yang kurang, kita tambahin lagi yuk, kayak gitu. oh, berarti sambil jalan juga karena Sambelnya bagus banget sih. Kenapa? oh, jadi sambil jalan karena case-case-nya juga basicnya banyaknya pada ya komedian semua, jadinya kamu juga kebantu banget ya dinamika Yes. komedinya berarti ya. Intinya aku Oke. di sana sebagai kayak sponge ya, aku Hmm. ngeresapin aja, aku dengerin semua orang yang mereka kasih. Soalnya kalau aku nggak jadi sponge, aku ngelawan sih nggak bakal bisa masuk ke geng Napi itu. Oh, menarik, menarik, menarik. Oke, ini kita ngobrolin lagi film kamu yang lain. Mungkin proyek kamu yang lain kan ada juga web series, udah gitu web film juga. Terus kemarin juga sempet kamu posting-posting juga ada Before I Met You juga yang akan tayang. Nah, ini kalau ini Udah gimana tayang nih kan by the ini way. yang udah tayang. Gimana nih kalau yang film ini? Kalau tadi kan ya ada film adaptasi, kamu ada acting komedinya juga, sedih juga udah pasti gitu ya. Kalau yang ini gimana nih? Yang Before I Met You Ini ini? way more light, ini lebih ringan, story yang dimana mungkin banyak orang udah used to, bisa dibilang begitu, udah biasa dengan story ini, tapi aku karakter baru buat aku. Aku bermain sama Zara Adisti, sama Kevin Ardilova, two talented actors and actress. Dan ya, ceritanya syutingnya lumayan capek, tapi proses pas lihat hasilnya quite okay lah. Baru tayang beberapa hari, jadi I don't see a lot of response. Lumayan, tapi kayak aku belum tahu nih. Aku nggak tahu di OTT ini gimana cara liatin, gimana nih komen-komen orang, nggak tahu soalnya di OTT Oh. di Indonesia ini. So ya, buat kalian semua kalau mau nonton bisa nonton langsung aja. Atau yang udah nonton boleh komen ya gimana Yes, kalau Before I nonton Met You kalau yang langsung udah nonton. tag aku di Instagram atau apa. Ya, Jadi ini kayak kritik sih. romance ya berarti ya kalau Before I Met You ya? Lebih ke romance ya? Romance, ya, romance anak kuliahan. Oh, Let's say lah. romance sama kuliahan. Menarik, Yes. menarik, menarik. Terus ini juga masih ngomongin project acting kamu juga kan project acting kamu kan ya lumayan banyak gitu. Tadi ada film, ada yang di OTT juga yang Sebenarnya udah banyak sih tayang. gara-gara ketahan selama 2 tahun COVID sih. Jadi Jadi kamu kayak langsung ngegas habis itu? Miracle in Cell Bersama itu syuting dari 2020 awal. Oh. Yang ini Before I Met You syuting di 2020 akhir. Jadi kayak 2021. Jadi ini banyak yang ketahan. Ini akhir bulan ini lagi ya bakal ada yang tayang lagi, tapi itu syuting lama juga. Oh, jadi ya Ya, ke jadi pending. jangan bosen ya lihat muka aku ya. Bukan Ini aku adalah yang milih untuk tayangin bareng-barengan. ini berarti ini adalah project-project kerja keras kamu yang sebelum pandemi atau pas pandemi Iya, awal ini akhirnya tayang juga jadinya ya film-film yes, yang betul akan sekali. datang dan juga yang lagi tayang ini. Oke. Terus kan kamu juga dapat nominasi nih ya. Jadi pemeran utama pria terpuji serial web gitu. Di Yes, Festival Film Bandung 2022. Kalau buat besok. Brian sendiri penghargaan tuh gimana sih menurut kamu sebagai aktor? Gimana ya bilangnya? Kalau aku mau bilang kayak I don't care about ini, kayak it's not I don't care about it, tapi it's not my main priority. Oke. Um, um, Semua kita namanya juga pemain, kita ada pengen diapresiasi. Ya soalnya kita mau apapun jangan pemain. Gini aja deh, sebagai koki kita pengen dibilang masakan kita enak. Sama seperti itulah. Jadi pengen apresiasi, tapi apresiasi itu nggak harus dengan penghargaan. Dengan kalian aja merepost atau kalian ikut promo atau ikut semangat untuk promo atau menceritakan apa yang kalian rasakan di saat nonton seri sama film-film aku, itu juga apresiasi sangat wow buat aku. Tapi ya penghargaan why not? Masa iya aku tolak dapat penghargaan? Amin. Kalau dapat, doain ya besok soalnya nih. Oh besok live. ya? Iya, besok. Oke, kita tungguin bareng-bareng ya. Soalnya lawannya susah-susah nih. Ada Reval Hadi, si babang ganteng satu itu. Ada Abizar juga.
ada Agil Dito, ada Kevin Julio. Jadi kayak aku datang, siapapun yang menang aku senang karena artinya sekarang aku lihat perfilman Indonesia sangat maju dan Betul. ya Dan ya, dan kamu juga udah jadi nominasi di antara nomini lain yang bagus-bagus juga kan itu udah menang berarti ya, karena semuanya ya untuk di bagus-bagus gitu ya. satu tempat sama mereka semua aku udah rasa kayak nice, aku suka Finally gitu ya. Oke. finally sama mereka mereka semua. Berarti emang ini ya support antar teman juga ya pastinya ya, siapapun yang menang ya karena semuanya bagus-bagus juga semua. Nanti kita tungguin Iya, besok berarti ya, ya Brian kita ya. tungguin besok ya. Kita tungguin besok. Jangan diingetin Oke. jadi deg-degan aku soalnya. Gak apa-apa kan udah menang. Jadi nomini kan udah Iya, menang. Jadi ya tinggal nunggu ya siapa tinggal kira-kira nunggu. yang jadi pemenangnya. Kita doain Siap. bareng-bareng ya. Semoga kamu beruntung mendapatkan Semoga aku nominasinya. ikhlas dengan jawaban apa hasilnya apa aja. Amin. Oke, ini aku juga sempat baca artikel nih yang katanya bilang bahwa Meghan pengen Adikku. banget, pengen banget bisa adu acting sama kamu. Berarti belum pernah ya selama ini. Megan Kamu ngomong kayak gitu. ada artikel yang bilang bahwa katanya ademu pengen adu acting sama kamu gitu. Kamu kebayang nggak sih kayak kalau kamu acting bareng Meghan gitu, terus di satu Bayang film atau sih. series yang sama, Eh, gimana tuh? Bakalan awkward atau kamu udah kayak malah kayak, aduh aku pengen banget juga nih gitu punya project bareng adekku. jadi aku bisa dibilang di dunia peraktingan mau itu sinetron, FTV, series, film itu udah kayak sekitar 6 tahun lah ya, 7 tahun. Tapi fun fact kita dulu awal-awal sering casting bareng, tapi nggak pernah dapat sampai sekarang. Dia juga udah lama kan gitu ya. Nggak pernah dapat, nggak tahu kenapa. Jadi kita selalu bercandain ya, kita tuh jodohnya satu domani doang di satu judul. Nggak bisa lebih dari satu domani gitu. Eh, Acting sama Megan, aku nggak tahu jujur soalnya dia kan adekku. Takutnya juga ada baper-baper yang seharusnya nggak baper. Oh. Pengen banget acting sama Megan. Megan kan actingnya bagus banget juga. Megan actingnya bagus banget. Aku lihat project-project dia, booming segala, really talented actress. Tapi masalahnya dengan acting itu kan jodoh-jodohan. Pengen acting sama Megan, tapi ya aku jujur nggak tahu bakal gimana hasilnya pas proses syutingnya. Ya gimana ya kakak adik, tapi kakak adik ketemu aja karena di rumah berantem no reason, apalagi ketemu di kerjaan juga. Aduh. Itu bakalan Tapi seru sih ya. iya, tapi maksudnya bukan berarti kita menolak ya. Emang belum ada kesempatan yang benar-benar kita berdua tuh kayak klik untuk satu judul tuh belum ada. Belum ada. Tapi kita doain aja ya, mudah-mudahan mungkin kayak ada project yang bikin kalian jadi adik kakak beneran, kayaknya dinamikanya di natural banget ya karena kalian udah Iya, soalnya kebanyakan siblings beneran. kalau cerita itu kan kebanyakan mostly about two strangers yang bertemu. Ya lebih kayak pacaran atau apa gitu. Tapi kalau adik kakak sebagai two main roles itu adik kakak agak jarang sih. Tapi ini jadi ide mungkin ya untuk semua yang nonton, saudara di sini produser yang pengen bikin project ceritanya It's a main good idea. karakternya siblings, ini udah ada Iya. ya Meghan sama Brian ya yang udah Mukanya belum mirip pernah lagi. ya. Mukanya mirip lagi, aduh. Oke, ini sebelum kita lanjutin ya Brian ya, karena aku bakalan punya games buat kamu. Tapi aku pengen tanya nih, kamu kan punya program nih, ngehit bareng Yes. Brian Domani. Boleh dikasih tahu nggak sih ke semua sahabat yang nonton pada sore hari ini, gimana caranya untuk ikutan dan dapetin hadiah dari kamu? Buat kalian semua sekarang lagi nonton sekarang, karena ini lagi ditanyain beberapa hal, tapi ada beberapa hal yang lebih detailed, lebih ada di program aku doang. Itu gampang banget, tinggal ikut program aku, Brian Domani, tinggal bintang 500, bintang 331 pagar. Terus habis itu kalian juga bisa menangin banyak hadiah, ikutin challenges-nya, ada challenge gombalin aku. Kamu gombalin aku lewat screen record, lewat WhatsApp, posting di Instagram kalian lewat Reels, terus nge-tag aku, hit 500, Telkomsel sama 9 Lives. It's so simple. Aku udah berapa lihat kalian yang gombal-gombalin aku tuh jujur lucu. Karena aku sendiri gak bisa gombal. It's so simple, cuman bintang 500, bintang 331 pagar. Terus kalian bisa lihat konten-konten eksklusif tentang manusia satu ini. Jadi yang nggak kejawab di live kali ini, ntar akan dijawabnya di konten eksklusifnya Brian ya di
bintang 500, bintang 331 pagar, udah gitu dapetin hadiah juga, ada saldo GoPay, ada Samsung Ada Galaxy A52s, dan juga ada ada iPhone 13 juga. banyak lah. Wow, Keren. banyak hadiahnya. Jadi ngegombal bonusnya konten Konten eksklusif eksklusif, dan juga hadiah. hadiah. Wah, Weh. oke. Menarik ya. Jadi yang belum ikutan, tadi udah banyak yang udah ikutan gombal-gombalin. Yang belum, mendingan kalian ikutan karena kalian masih punya sampai 2 Januari, jadi masih ada 2 bulan Betul. lagi untuk mungkin kalian bisa mengasah kegombalan kalian. Bisa ya, jadi kalian jadi pemenangnya gitu. By the way, aku mau ingetin juga untuk semua sahib-sahib yang mau nanya. Nanti kan kita akan ada sesi jawab pertanyaan dari sahib-sahib nih. Kalau seandainya mau nanya, mungkin dibandingin di comment section kayaknya agak kelelep. Mendingan di question box aja ya, Question box yang gambar aja. tanda tanya, di tanda tanya yang di bawah tuh yang ada gambar tanda tanya, yang ada dialog box-nya gitu, di situ aja. Ntar aku bacain, Brian jawab ya. Yes. Oke, nah sekarang ini aku mau ke game time dulu ya Brian ya. Ready Oke. gak? Siap. Siap ya. Jadi aku akan nyebutin judul film. Nanti kamu akan menceritakan apa yang terlintas di benak kamu ketika aku sebutin judul film ini. Ready? Itu terlintas itu sebagai kata atau kalimat? Kalimat ya, biar panjangan Kalimat. dikit ya. Oke. Ready ya? Untuk judul film yang pertama. Cek ombak melulu. Kocak main sama JH. Kenapa tuh kocak ya? Karena emang teman lama, aku temenan sama dia dari 2013 atau 14. Terus kita nggak pernah se-project, maksudnya kayak project lagi, dia sahabatnya Megan. Terus aku tiba-tiba situ harus cinta-cintaan tuh kayak sekali ada kayak kalau udah temen banget ya. Udah kayak anggap saudara sendiri. Kita berdua kayak adegan deket-deketan, terus kayak tatap-tatapan kayak cuma kuat 5-6 detik sampai kayak cut. Oh my god. Kocak itu dia itu. Kocak. Tapi itu berarti romance ya sebenarnya. Cuman karena Romance. kalian temenan banget, jadinya lucu ya. Tapi emang romance-nya agak lucu sih. Jadi ceritanya dua karakter ini belum pernah pacaran gitu. Pacaran pertama gitu. Tapi sebenarnya itu ada elemen kemarin baru syuting sequel-nya. Oh, ada sequel-nya. Berarti tayangnya soon kah? Belum tahu. Tapi masih produksi ya. Masih produksi. Oke, ini judul yang kedua ada Merindu Cahaya de Amstel. Life changing. Life changing. Kenapa tuh? Yes. Pertama kali aku syuting di Belanda. Dan it's quite religious filmnya. Dan itu film terakhir dan detik-detik terakhir yang aku rasakan sebelum COVID hits. Jadi pas aku syuting itu belum ada COVID. COVID ada tapi masih di Wuhan, China. Masih katanya belum nyebar kemana-mana. Aku syuting di sana dan pas selesai syuting, pas kita transit di Qatar, Belanda shutdown. Pas kita nyampe Indonesia shutdown. So, ya habis ngerasain kehidupan baru tuh kayak, aduh aku mau balik ke sini deh. Tiba-tiba 2 tahun dunia berubah. Oh, itu beneran timingnya juga pas banget ya. Berarti beres itu pas langsung. Pas banget. Itu aku syuting kalau nggak salah 2020 Februari. Terus kan Maretnya COVID kita udah ini. ini. Yes. Itu dia. So last time nggak ngerasain pakai masker ini semua orang di mana-mana. Terus sekarang walaupun agak longgar tapi tetap aja ada orang-orang yang memilih pakai masker. Ada beberapa tempat yang masih agak ketat COVID. So. Iya benar. Iya, ya gimana lagi? Ini kayaknya perubahan yang nggak akan pernah balik lagi ke awal nggak sih? Kita jadi That's kayak why they say it's new normal. New normal ya, it's karena not the old normal, it's the new normal. It new makes normal. Sense. Betul. Oke, ini kita ke judul berikutnya ya, Brian ya. Judul berikutnya Mercury. Fun but tiring but really fun. Kenapa tuh capek? Tapi sangat seru. Itu aku berterima kasih banget sama Pak Monty sama Pak Indra udah mempercayakan aku untuk mendapatkan karakter seperti itu. Karena aku belum pernah dapat karakter seperti itu sebelumnya. Yang bisa dibilang social economic
economical levelnya lagi lumayan low, dia cerita pengamen. Mhm. Pengamen jalan aku digelapin, rambut aku panjang dikumelin lah intinya gitu. Dan semi musikal. Karena aku emang berawal dari musik kan. Aku dulu awalnya boy band. Terus Betul. sekarang dibangkit lagi dengan musik thing. So itu juga changing sih, life changing juga. So kalau kalian belum pada nonton atau kamu juga kalau suka yang agak nyanyi-nyanyi dikit, ecek-ecek gemes-gemes gitu, itu ada komedi dikit ya, Mercury. Something to watch. Mercury. Something to watch. Ini berarti banyak banget ya list kita nih ya untuk yang belum nonton. Kalau mau Iya ya, ke bioskop masih bisa. Kalau masih seandainya mau bisa. nonton Mercury bisa juga di OTT berarti ya kalau Mercury ya. Ada 2 series di OTT. Di OTT yang sama. Ada Oh. My Ice Girl sama Mercury. Ini bukan sombong ya, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Tapi ya emang kebetulan kayaknya dempet Pas. semua tiba-tiba. Dan Ya. semua. Ini kamu bahas banget karena kamu bilang tadi Ice Girl. Pertanyaan aku berikutnya judulnya adalah Oke. Ice Girl. Kalau Ice Girl gimana? Harmonis. Apa? Harmonis pusing. harmonis, tapi pusing. Kenapa tuh? Cast-nya asik semua. Uh-huh. Cast-nya asik semua, kru-nya asik semua. Tapi ceritanya itu pusing. Soalnya kan is investigation drama. Yang dimana hal kecil aja dipikirin gitu. So, syutingnya tuh lumayan kayak, aduh, placement tangan aja nih. Tangan masuk frame atau enggak itu bisa mengubah atau bisa mengungkit banyak hal gitu. Oh. Jadi, berarti ini orang yang nonton harus kayak pay attention banget sama every detail ya? Banget. Kalau pada udah nonton pasti tahu kayak udah pada nonton terus lihat episode terakhir udah nyampe episode terakhir juga. Oh, ternyata di episode ini kenapa ditunjukin karena ini kayak ada gitunya. Oh, seru. Yes. Seru Jadi banget. Cast juga jadi seru banget. jadi berarti bukan pusing dia yang nontonnya doang, tapi kamu yang syuting pun ngerasa ini Banget. complicated banget karena dia detail banget ya semua placementnya ya. Banget. Oke. Detail banget. Jadi lumayan pusing. Oke, kita ke judul berikutnya ya, Brian ya. Oke. Ini judul yang kita udah bahas di awal tadi, Miracle in Cells Number 7. Gimana menurut kamu? A miracle, literally a miracle. That movie is literally a miracle, sebuah anugerah film itu. Untuk aku mendapatkan menjadi cast aja sebagai bisa dibilang banyak banget yang lebih talented daripada aku mendapatkan posisi di sana. Akhirnya bisa tayang juga filmnya setelah bertahun-tahun berapa tahun gak tayang. Hasilnya juga kita lihat jadi kayak a miracle. Soalnya jujur kita sempat nonton rough cut-nya tapi nggak sebagus yang udah ditayangin. I'm not saying it's bagus karena aku bias, aku yang main. Malah biasanya kalau aku yang main aku selalu bilang kurang. Tapi ini jujur pas aku udah nonton endingnya, berlinang air mata sampai nggak bisa nafas, ketawanya juga pada ngena semua. Orang-orang, aku suka banget lihat reaksi orang, apalagi it's heart touching for me. So aku deket banget sama papa aku kan. Orang-orang setelah nonton film ini jadi telepon ayahnya, ziarah ke kuburan orang tuanya, nangis berpeluk dengan ayahnya di bioskop. It really teaches us about cintailah orang kalau ada waktu nih. Sekarang nih, say it every day that you love the person that you love, karena anything can happen gitu. Apalagi orang tua kita. So it's really a miracle. Wow, ini aku jadi, oke, abis ini aku akan langsung ke bioskop ya. Untuk semua yang tadi ada yang komen juga, aku belum nonton nih Miracle in Cell Number 7. Kita nonton bareng-bareng, terus kita nangis bareng di situ ya. Karena udah ngeliat review-reviewnya, semua orang-orang di media sosial juga bener-bener kayak ada yang nonton berkali-kali bahkan kan, karena ya dapet banget sedihnya, dapet banget. Tapi itu aku pengen semuanya gitu. Kasih tahu, it's not only sedih. Gini deh, kebaikan orang tuh ada juga karena reaksi kebaikan orang tuh kocak gitu. Sedihnya, jadi pada takut pengen nonton. Nih, ada sedihnya karena ada happy. Sedih nggak mungkin terjadi karena nggak ada happy. Marah nggak mungkin pahit nggak mungkin terjadi kalau nggak ada manis gitu. Jadi kayak ada manisnya banyak, ketawanya banyak. Makanya itu menurut aku kenapa pada orang pada ngena semua di ending kebanyakan
karena komedinya alhamdulillah manisnya hangatnya dapet di awal-awal film ya. Oh, Jadi berarti ini lengkap ya? harusnya sih lengkap. Nggak tahu kan, Harusnya sih kelengkapan buat setiap lengkap. orang berbeda-beda nih. Kalau aku nontonnya Oke, lengkap. lengkap. Jadi ini juga salah satu proyek kamu yang eh, ngena banget di hati kamu juga ya pastinya ya? Ngena banget. Aku kan setiap project biasanya kan selalu simpen something. Ini sampai sekarang aku simpen kacamatanya karakter aku sampai kaos penapinya aku masih simpen kok. Soalnya Oh, it's ngena banget ya. oh bener banget. Ya ampun, gemes-gemes. Oke, ini kita ke proyek kamu yang terakhir, judul kamu yang terakhir. Aku mau nanya soal Before I Met You. Yang lagi tayang Um, baru ini. a learning curve, pelajaran baru. Hmm, kenapa tuh? Um, pelajaran kalau kayak nggak semua yang apa aku bayangkan atau apa aku inginkan bisa terjadi. Not everything is in your control. Itu aku belajar di sini. Soalnya aku lumayan perfectionist and control freak dulu. Sekarang sedikit masih. Tapi, Dan ya, tapi sejak beberapa project aku belajar untuk lebih ikhlas dan jalanin aja. Soalnya kadang-kadang malah yang aku let it go gitu, hasilnya lebih baik daripada apa yang aku bayangkan. oh, Tapi karena ada mungkin, juga enggak. So, ya. berarti kalau aktor mungkin punya kayak idealisme dan juga kayak Oh, ada dong. standar sendiri gitu yang bikin kamu jadinya ada control freak-nya Ada. tadi dan lain-lain gitu ya? Kayaknya kalau bukan dalam acting doang. Aku kebanyakan orang pikir tuh acting is like just no, acting is and you can yang kita rasakan dalam acting tuh bisa dirasakan di mana-mana gitu. Mhm, Idealism itu maksudnya kayak dengan kamu kerja mungkin hosting juga, kamu apa ngerajut, memasak, itu semua orang mhm, tuh bisa mhm, punya idealism tergantung orangnya. Kalau mhm, mhm, aku kenapa have that, cause my papaku eksekutif chef kan, mhm. dan dia orangnya lumayan tertata gitu. Udah eksekutif Mhm. chef, dulu ikut militer lagi. Wah, Wah, jadi, weh, semuanya tertata gitu. Dan kalau tertata dan rapih, enak gitu otaknya. Tapi karena ini sebuah kerjaan yang acting itu sebuah project yang kolektif dan banyak aspek-aspek, untuk menjadi jalan semua agak lumayan jarang. So, benar. aku learned that the hard way. Jadi lebih kayak, bukan berarti aku nggak idealism, nggak mau perfectionist lagi, tetap kok, tetap. Tapi Heeh, mungkin nggak memaksakan. nggak Itu aku, memaksakan ya, ya. betul. Oke. Masih ada idealismenya tapi di tahapan mana gitu ya, Brian ya? Idealisme masih ada, tapi udah lebih, uh, apa namanya? Flexible. Flexible, that's the word. Flexible. Lebih fleksibel. Oke. Ya, Interesting. Ini kita akan betul. masuk ke segmen yang berikutnya. Kita akan baca-bacain pertanyaan dari Sure. site-site semuanya, viewers yang nonton. Ini aku akan um, pilih satu nih. Ini katanya. Dari Radil. Kak Brian, kalau disuruh main film lagi, pengen genre yang bagaimana? Eh, aku genre apa aja, aku bakal seneng. Yang Namanya belum juga apa ada sih kamu? pekerjaan. Horor. Horor. Horor aku belum dapet tuh sekarang. Pengen nggak? Pengen banget. Tapi aku tahu itu capek banget. Jadi, Ah, dan aku bukan apa-apa. There's a few horrors yang agak, aku lihat soalnya kan um, market horror di Indonesia kan gede banget. Jadi ada beberapa film horor juga yang agak maksa gitu, ngehoror-hororin gitu. Aku pengen horor yang quite serious sih. Makanya aku agak milih-milih kalau buat horor. oh, Tapi aku oke udah oke. ngomong ke beberapa produser sama director kayak, kalau ada horor lagi, kontak-kontak ya. Love ya. Kita doain ya semoga abis ini ada project horornya juga biar kita bisa lihat Amin. Brian Domani di film horor Takut-takutan. ya. Padahal aku Takut-takutan. udah penakut aslinya. Oh, kamu udah penakut aslinya ya? Wah, aku penakut. Berarti justru Tapi, bagus. Jadi pas main film horor natural. ya, Takut ya? tapi pinter ngumpetinnya aja. Oh. Oke, ini aku akan baca lagi ya. Aku akan cari lagi pertanyaannya. Hmm, ceritakan awal acting dong, Kak Brian. Dari Vaniller. Wow, aku awalnya tuh dari model-modeling anak kecil biasanya lah. Mhm, Terus mulai actingnya itu setelah boy band,
masuk ke sinetron, FTV. Aku lama di sinetron, di Cinema Art. Jadi aku mulai belajar acting by doing sih. Umur berapa berarti kamu pertama kali Aku di di dunia industri ini? entertainment 11 tahun. 11 tahun model dulu ya? Baru abis Enggak, itu kalau yang hitungin modeling ya, modeling anak-anak kecil ya umur 8-9 tahun lah. 8-9 tahun, 11 Tapi kalau tahun boy bener-bener ikut band, industrinya banget, industri entertainment ya umur 11 tahun. 11 tahun. Masuk Ya, sinetron? 2011. 2013-14. Wow, lama juga ya. 9 tahun Ya, lalu ya berarti ya? 11 tahun yang lalu. Iya ya bener ya. 2011 aku Oke. mulainya. So, 2011. ya, setengah 11 hidup tahun aku. lalu. Setengah Literally hidup setengah kamu hidup aku. untuk Ya, berakting di industri ini gitu ya. ya. Oke. Coba ya, aku ambil baca-bacain pertanyaan yang lain nih. Coba. Hmm, Kak Brian Hmm. lebih gampang mainin karakter yang antagonis atau protagonis? Dari Teriana. Ah, soalnya protagonis-antagonis kan spektrumnya gede nih. Antagonis seperti apa, protagonis seperti apa. Hmm, Dan setiap protagonis tuh ada antagonisnya, antagonis ada protagonisnya. Jadi nggak bisa dibilang betul, lebih betul. gampang yang mana. Ya, tapi mungkin lebih gampang menjadi villain, lebih seru menjadi villain. Soalnya kita nggak usah takut orang ilfeel. Ya, understand? Hmm. Kalau kita menjadi Iya, iya, iya. hal yang kayak protagonis, like a nice guy, perfect guy, dream of semua orang, itu artinya kan harus agak hati-hati kan. And it's quite boring sometimes. Karena Tapi kalau menjaga antagonis, gitu ya. yes, kalau antagonis, we don't care. We are the antagonis gitu di sini. Jadi ya mungkin antara itu. Tapi Oh, bukan jadi mungkin sekarang kalau sekarang kebanyakan film ya, sekarang kayak udah jarang ada antagonis protagonis deh. It's more about apa karaktersnya. Jarang ada kalau film ya kebanyakan tuh jarang kayak Before I Met You nggak ada antagonis protagonis. Ini juga di Miracle juga bisa dibilang ada antagonisnya tapi nggak antagonis banget juga jadi ya. oh, jadi nggak terlalu yang drastis banget gitu ya si spektrum antagonis dan juga protagonisnya Iya. gitu ya sebenarnya di film-film kamu juga ya. Kalau kayak Oke. jam-jam sinetron ya berasa drastisnya. Ya, Soalnya oke. emang quite Di situ ya justru dramatic. serunya ya. Iya. Oke. Ini tadi ada yang nanya nih sebenarnya tadi di comment section ya. Dari semua karakter yang dimainin paling berkesan waktu meranin jadi siapa? Terus Gak kenapa? bisa. Susah nih Itu pertanyaannya. itu kayak ngomong kamu suka makanan apa? Tergantung, gak bisa. Gak bisa Gak ya? bisa itu. Semuanya tuh ada sesuatu yang aku gak suka dan sesuatu yang aku suka. Hmm. Ada pasti. Mercury aku suka banget karakter bebas, free, I don't have to think about it, dan ada musiknya. Juan itu si Juan di Miracle juga ada karakternya juga lumayan close tapi dibantu sama karakter-karakter sekitarnya jadi dia kebuka. My Ice Girl wah depressed, pusing, capek sendiri tapi enak juga mainin sisi aku diri sendiri kayak gitu jadi nggak bisa aku pilih semuanya aku Gak cinta bisa. semuanya aku Semuanya suka cinta. dan benci juga. Ada aja berarti ya. Cause it's a Gak love and suka hate ya. relationship. Oh. Sama kayak kita diri sendiri kita aja in real life dengan manusia kita me as a Brian. There's something I like about Brian and something that I don't like about Brian. Sama Dan seperti gitu setiap karakter. pun ke semua karakter yang Brian mainin. Oke, ini kayaknya last question kali ya. Ini kan udah Oke. akhir tahun ya. Ini kayaknya dari aku aja nih questionnya. 2023 nanti nih ya. Ini kan bentar lagi lah udah mau tahun baru. Kamu punya project yang bisa dibocorin gak sih ke saib-saib semua yang nonton sore hari ini? Ada apa sebenarnya? What's in for next year? I don't know. Soalnya shooting ada beberapa tapi tayang kan aku nggak itu bukan di tangan aku. Kayak ini aja tiba-tiba tayang semua all together. Mungkin 2023 maybe. Enggak aku takut ngomong ya. Aku takut nge-jinx myself. One project that I haven't did in long time dan aku udah siapin tinggal final touches. Kayaknya tahun depan sih. Kayaknya tahun depan. Something to Jadi do with music.
Something to do with music. Menarik ya. Kita tungguin aja berarti di tahun depan akan ada yang seru-seru dari Brian Domani. Amin. Oke, Amin, sebelum amin. kita ini kan kita udah hampir setengah jam ya, Brian ya. Sebelum kita ke penghujung acara, kamu boleh ingetin lagi nggak ke swipe semuanya yang nonton pada sore hari ini, gimana caranya untuk ikutan program kamu Ngehip bareng Brian Domani? Ya, kayak itu tadi aku bilang, buat kalian semua yang baru masuk atau tadi lihat juga, aku ingetin lagi, ini kan, I like talking to you barusan, thank you for the good questions juga. Dan kalau kalian pengen tahu lebih, banyak konten-konten lebih eksklusif, mau itu dari video, questions, fotos, hal-hal seperti itu, kalian bisa ikuti program aku, Ngehip Brian Domani, tinggal masukin bintang 500, bintang 331 pagar, dan kalian juga bisa banyak dapat hal, bukan konten eksklusif doang, kalian ikutin challenges juga yang gombalin aku lewat screen record WhatsApp, tag aku sama Chip 500, 9 Lives, Telkomsel, sama pastinya aku, dan bisa menangin banyak hal, ada sampai iPhone 13, ada Samsung A52s, ada banyak lah, a lot of other stuff, sampai duit juga ada, so yeah. Jangan lupa ikutan ya. Udah dikasih tahu caranya gampang banget tuh. Udah ditulisin di situ tuh di pin komen ya, gampang banget. Jadi langsung aja lihat handphonenya. Ketik sekarang biar nggak lupa, bintang 500, bintang 331 pagar. Oke. Terakhir nih Brian, ada yang mau kamu sampaikan nggak untuk semua yang nonton sekarang? Ada nggak? Apa ya? Jangan lupa berterima kasih. Just be thankful of everything that happened. Gitu aja. Itu aja. Kadang karena kita kalau jadi manusia suka lupa ya. Kadang kita menginginkan sesuatu, and then nggak ada salah. Apa yang menginginkan kita... sesuatu betul. nggak apa-apa. Tapi just be grateful and thankful of the small stuff. Kayak kita yang punya udah HP kita punya untuk melakukan ini sekarang. Aku punya atap, kayak hal seperti itu. Emang susah sih. Aku aja juga sering kali-kali kayak pengen lebih, tapi jangan lupa aja. Betul. Menginginkan sesuatu nggak apa-apa, tapi menyukuri sesuatu yang udah kita punya itu juga penting banget ya pastinya untuk stay malah grounded lebih, gitu lebih ya. penting malah. Bukan stay grounded, untuk stay sane. Bukan grounded untuk stay kayak supaya nggak berasa disconnected sama hidup. Oke. Wah, ini deep banget loh pesannya. Thank you banget loh Brian udah ini. Jadi kayak reminder juga sore hari ini kita dapat live apa ya? Sebuah enggak. Misalnya live lesson ya kayak cuma kayak itu cuma aku ngomong aja. Karena aku juga lagi coba juga. Oke, it's a not to self sama ke semua orang yang nonton juga pada sore hari ini. Sama everybody. Thank you banget ya Brian udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau main game, udah mau jawabin pertanyaan dari swipe semuanya. Thank you banget, semoga sehat-sehat selalu, semoga kamu sukses. Juga. Amin, semoga semua project-project yang lagi jalan, yang akan datang, semuanya dilancarin. Terima kasih banyak, Brian. Thank you so much. Dari semuanya. Bye-bye. Jaga kesehatan semua ya. Bye. Jaga kesehatan. Oke, selain aku tadi udah ngobrol-ngobrol juga soal programnya Ngehip bareng Brian Domani, kalian juga harus pantengin Hip 500, jangan lupa follow, karena kita bakalan bagi-bagi hadiah setiap minggunya, hadiahnya jutaan rupiah, dan kalau aku juga pengen kasih bocoran bahwa hari ini kita punya giveaway spesial di Hip 500. Jadi follow, udah gitu stay tune terus, liatin story kita, liatin postingan feed kita, karena bakalan seru banget. Kalau gitu aku Debbie Permata pamit, sampai ketemu lagi di Live 500 yang berikutnya. Bye-bye Sohib, sehat-sehat selalu ya. Thank you sudah nonton. Bye!